pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu yang belum kita selesaikan, yaitu hukum yang ketiga. Ya, hukum yang ketiga. Minggu lalu kita sudah belajar yang pertama, kita sudah belajar perbedaan, ya, perbedaan terjemahan atau macam-macam terjemahan, itu yang pertama. Yang kedua itu nama Tuhan atau Yahweh, ya. Nama Yahweh atau nama Tuhan itu, Yahweh itu menunjuk kepada nama diri dari Allah, ya. Seperti saya, seperti saudara, nama dirinya masing-masing. Saya Jibril, yang lain punya nama diri masing-masing. Jadi YHWH itu adalah nama diri dari Allah. Lalu kita juga sudah belajar panjang lebar tentang pengucapan, ya, di mana pengucapan atau mengucapkan YHWH itu hilang dalam sejarah, dan kita sudah belajar bahwa sekitar abad 6 sebelum Masehi nama Yahweh itu tidak, YHWH itu tidak lagi dibaca, atau mereka atau bangsa Yahudi berhenti sama sekali tidak mengucapkan nama YHWH. Namun ada alasan-alasan yang diberikan. Namun dari manapun alasan yang benar, tapi yang jelas bahwa nama Yahweh itu atau YHWH itu tidak lagi bisa atau sudah berhenti dibaca oleh orang Yahudi. Jadi setiap kali mereka bertemu dengan kata YHWH, mereka selalu menggantikannya dengan Adonai, ya, Adonai. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan kita sudah selesai di mana kemarin nama YHWH itu berhenti diucapkan oleh bangsa Israel karena nama itu dikatakan keramat, sakral, dan menakutkan. Nah, nama YHWH sudah hilang sejak abad 6, ya, abad 6 SM, ya. Ya, sebelum Masehi. Abad 6 sebelum Masehi. Nah, begitu sudah berhenti diucapkan, dan kita sudah belajar tentang berhentinya kenapa, dan memang benar bahwa sudah berhenti diucapkan dan mereka mengganti dengan Adonai. Lalu sekarang mari kita mempelajari dari mana muncul kata atau bacaan Yehova atau Yahweh, ya. Kalau YHWH itu tidak ada yang bisa baca dengan pasti karena sudah hilang tahun 6 sebelum Masehi, abad 6 sebelum Masehi. Tetapi sekarang bagaimana? Sekarang ada ucapan Yehova atau ada Yahweh, Yehova, Yehuwa, dan lain sebagainya. Dari mana muncul kata Yehova ini? Istilah Yehova ini? Ada yang mengatakan bahwa Yehova itu mengambil huruf hidup dari nama Tuhan Adonai, ya. Ya, dari Adonai. Lalu dari kata Adonai ini lalu diambillah huruf hidupnya, lalu diselipkan pada di celah-celah huruf YHWH, ya. Jadi huruf hidup Adonai, ya, A, O, A. Lalu diambillah huruf hidupnya, lalu A-nya masuk di tengah-tengah sini, jadi Yah. Lalu sehingga didapatkan huruf Yehova, ya. Dari kata Adonai lalu diambil huruf hidupnya A, O, A, lalu dimasukkan di celah-celah atau di sela-sela kata YHWH, ya. Jadi A ini diambil dan A ini diambil, ya. Jadi dibaca, ya, ya, Yehova. Jadi dibaca karena huruf W ini dalam bahasa Ibrani, W dengan V itu sama saja, ya, bunyinya tidak jauh berbeda. Jadi karena
diambil A huruf hidup ini dan huruf hidup ini, maka jadilah Yehova atau Yehova, ya. Dan yang lalu menurut dosennya Pak Budi, dalam logat Jerman diucapkan Yehova, ya, di Yehova. Tetapi di dalam Ensiklopedia Britannica 2010 dengan topik Yahweh dikatakan bahwa huruf-huruf hidup dari kata Ibrani Elohim yang diambil, ya. Jadi ada diambil huruf hidup dari Adonai, sekarang huruf hidup dari ya, diambil huruf hidup dari Elohim, ya. Jadi kalau huruf hidup Elohim itu adalah E, O, dan I. Dan kata Ibrani Adonai yaitu A, O, A. Lalu dimasukkan ke sela-sela kata Yahweh sehingga didapatkan kata Yehova, ya, Yehova. Dari penjelasan ini, pengucapan Yehova sudah pasti merupakan pengucapan yang salah. Karena ini tahu dari mana mengambil huruf ini, lalu dimasukkan ke sini. Tahu dari mana ini pengucapan yang benar. Ya, tahu dari mana ambil huruf hidup dari Elohim dan Adonai, lalu dimasukkan ke sela-sela Yahweh, lalu mendapatkan bacaan Yahweh atau Yehova. Tahu dari mana? Jelas ini merupakan sebuah tebakan. Dan ini pasti salah karena tidak ada yang pasti ini. Ya. Kalau begitu, kita sudah melihat bahwa bagaimana munculnya Yehova atau Yahweh itu teorinya mengambil dari huruf hidup dari Adonai dan Elohim. Ya. Kalau begitu, pertanyaan kita adalah, haruskah kita menggunakan nama Yahweh? Haruskah kita menggunakan nama Yahweh? Sekarang ada sekte-sekte seperti orang Yahweisme, ya, dan saksi-saksi Yehova yang menghendaki bahwa kata Tuhan dalam kitab suci kita dikembalikan menjadi Yahweh atau Yehova atau Yehuwa. Saya tidak keberatan kalau mereka menghendaki hal itu selama mereka tidak mengharuskan menggunakan nama Yahweh. Hal itu tidak masalah selagi tidak menyalahkan orang yang tidak menggunakan nama Yahweh. Ya, hal itu tidak dipersoalkan kalau ia tidak melarang menggunakan istilah Lord, Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau dia mau pakai Yahweh silakan, tetapi yang pakai Tuhan itu harusnya tidak boleh dilarang juga, karena Yahweh sendiri itu tebakan, bukan asli bacaan, karena sudah abad 6 sebelum Masehi sudah hilang bacaan itu. Bagaimana kaget-kaget muncul orang abad 19 misalnya, lalu muncul yang benar itu adalah Yahweh. Jadi semua bacaan yang ada huruf Tuhan dalam Alkitab dikembalikan kepada Yahweh atau dibacakan Yahweh. Nah, pertanyaan kita adalah, dari mana bisa tahu dengan pasti kalau sudah hilang pengucapan Yahweh? Atau YHWH ini dibaca Yahweh, tahu dari mana? Memang Yahweh, ya, atau Yehova. Yehova ini kayaknya atau benar bahwa huruf belakangnya adalah Yehova. Benar ini huruf belakangnya. Mengapa benar? Karena itu adalah kepanjangan dari haleluya. Ya, haleluya. Jadi dari kata haleluya, jadi haleluya itu mari kita memuji Tuhan. Ya, haleluya. Kita sering nyanyi haleluya saja. Sebenarnya ada H di belakang. Jadi haleluya itu kepanjangannya adalah haleluya. Tetapi tahu dari mana? Ini adalah huruf A. Ya, jadi lagi-lagi itu tidak
bisa dipastikan kebenarannya. Karena itu sekte-sekte seperti Yahweisme atau saksi-saksi Yehova yang mengharuskan menggunakan nama Yahweh itu sebenarnya salah. Ya, salah. Karena nama Yahweh sendiri itu adalah sebuah tebakan. Mengapa saya tidak setuju dengan pengharusan penggunaan nama Yahweh? Karena yang pertama adalah Septuaginta, perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, menerjemahkan kata Yahweh itu dengan istilah Yunani, ya, kurios. Ya, kurios. Misalnya Matius pasal 4 ayat 7 yang artinya Lord atau Tuhan, yang artinya memang Lord atau Tuhan. Satu hal yang patut diperhatikan adalah Yesus tidak pernah menyalakan LXX atau Septuaginta yang menggunakan kata Yunani kurios untuk YHWH. Jadi dari YHWH itu dalam bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan kurios. Ya, kurios. Jadi tidak ada bisa kita mengharuskan kalau saksi Yehova bilang harus pakai Yahweh. Nah, pertanyaan kita sekarang, Alkitab perjanjian lama diterjemahkan ke dalam perjanjian baru yaitu Septuaginta, Yahweh diterjemahkan Yehova. Nah, Yesus tidak pernah menyalahkan ini. Nah, sekarang kamu menyalahkan kita yang pakai nama Tuhan. Ya, kamu melarang kita pakai nama Tuhan harus Yehova. Sedangkan Yehova sendiri diterjemahkan dalam perjanjian baru itu kurios. Mengapa Yesus tidak menyalahkan ini, tapi kamu menyalahkan ini? Ya, kamu menyalahkan orang menggunakan nama Tuhan, kamu mengharuskan Yahweh, tetapi Yesus sendiri tidak mengharuskan atau tidak menyalahkan Yahweh diterjemahkan menjadi kurios. Karena itu tidak ada keharusan untuk menyebut atau mengganti kata Tuhan dengan Yahweh. Yang kedua, perjanjian baru sendiri yang mengatakan bahasa asli, bahasa Yunani, pada waktu mengutip ayat-ayat perjanjian lama yang menggunakan kata Yahweh, pada umumnya mengutipnya dengan kata Yunani kurios. Jadi perjanjian lama kan dalam Injil Matius, maka genaplah yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ada kata Tuhan, ada kata Yahweh di situ. Tetapi penulis-penulis Injil menerjemahkannya kurios. Nah, kalau penulis Injil yang diilhami oleh Roh Kudus, ya, Matius, Markus diilhami oleh Roh Kudus, ini atas perintah Roh Kudus, makanya bisa diterjemahkan. Ya, atas perintah Tuhan atau terang dari Roh Kudus sehingga orang menerjemahkan Yahweh menjadi kurios. Ya, rasul-rasul itu menulis ya dengan otoritas ilahi. Karena itu penyebutan nama Yahweh tidak diharuskan. Menggunakan kurios, menggunakan Tuhan itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Karena itu aliran Yahweisme dan saksi-saksi Yehova mengharuskan menggunakan nama Allah, mereka pasti salah. Misalnya Matius pasal 4 ayat 7 yang artinya Lord atau Tuhan dan kadang-kadang mengutip dengan kata Yunani Theos. Misalnya Matius pasal 4 ayat 4 yang artinya Allah. Tetap dari bahasa Yunani, bahasa Ibraninya YHWH. Jadi bisa diterjemahkan Theos. Karena itu perubahan atau penggantian ini memiliki otoritas Tuhan, ya, otoritas ilahi. Dan karena itu sudah pasti benar atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita pakai kurios bisa, pakai Tuhan bisa. Mau bagaimana, ini punya otoritas ilahi. Ya, ini punya otoritas ilahi dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Yang ketiga, karena kalau Tuhan memang mengharuskan kita menggunakan nama YHWH,
atau Yahweh, maka adalah aneh bahwa ia mengizinkan pengucapan itu hilang sehingga zaman sekarang tidak ada orang yang tahu bagaimana mengucapkannya. Ya, aneh kalau Tuhan memang mau manusia atau umatnya menyebut dia dengan Yahweh, tetapi di dalam sejarah Tuhan membiarkan pembacaan nama Yahweh itu hilang. Dan mengetahui bahwa nama itu hilang pengucapannya pada waktu Yesus melayani selama 3,5 tahun di dunia ini. Mengapa ia tidak memberitahukan murid-muridnya bagaimana mengucapkan nama Yahweh? Seharusnya kalau Yesus mau, murid-murid menggunakan nama Yahweh juga atau menggunakan YHWH, harusnya Yesus kasih tahu, baca YHWH itu seperti ini. Tapi buktinya Yesus tidak mempersoalkan sama sekali dan menggunakan kurios. Ya, ingat, Tuhan melayani selama 3,5 tahun, tapi tidak ada perubahan. Ya, perjanjian lama yang YHWH menerjemahkan jadi kurios, Yesus tidak pernah merubah. Kalau ada orang Yahweisme yang bisa merubah, itu artinya mereka lebih dari Tuhan. Ya, yang bisa mengubah itu. Mungkin Yesus tidak pernah menggunakan nama itu. Karena kalau ia menggunakan nama itu, para murid pasti tahu bagaimana mengucapkan nama itu. Dan kalau para murid tahu, maka seluruh gereja sampai saat ini juga tahu mengucapkan itu. Kenyataannya tidak ada yang tahu bagaimana mengucapkan nama tersebut. Jadi Yesus selagi di dunia, dia gunakan apa? Ya, bisa dia Theos, ya. Dia gunakan Theos, gunakan kurios. Tidak pernah gunakan Yahweh. Kalau dia pernah gunakan YHWH ini atau membaca Yahweh ini, harusnya semua murid-murid pasti tahu cara membaca dengan benar. Dan kalau tahu, murid-murid tahu, pasti mereka menulis dan kita otomatis tahu. Dan faktanya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Dalam sebuah dari The International Standard Bible Encyclopedia dengan topik God Names of, ya, pengucapan pelafalan dari YHWH dalam PL tidak pernah bisa pasti karena teks asli dalam bahasa Ibrani hanya menggunakan huruf-huruf mati, titik-titik atau tanda-tanda huruf hidup yang ditambahkan dalam MT, ya. MT ini mungkin Masoretic, ya, naskah Masoretic. Bukanlah dari nama itu sendiri. Lihat di bawah, yang telah dianggap terlalu kudus atau keramat untuk diucapkan, ya. MT itu, ya, bisa merujuk kepada naskah Masoretic teks, ya. Yang berikut, penyebutan Yahweh belum tentu benar dan penyebutan Yehova bahkan pasti salah. Lalu mengapa mengharuskan orang Kristen menggunakan nama yang pasti salah atau belum tentu benar? Karena itu kita tidak menggunakan nama Yahweh atau nama Yehova tidak menjadi soal, ya, tidak ada soal apa-apa. Karena faktanya Yesus sendiri saja tidak pernah menggunakan atau menggunakan istilah YHWH atau membaca YHWH. Karena kalau pernah Yesus membacanya, pasti kita semua tahu. Karena itu tidak ada keharusan bagi kita untuk mengganti, atau kalau kita menemukan kata Allah atau kata YHWH, ini kata Tuhan yang huruf kapital semua, merubah menjadi YHWH. Tidak ada keharusan atau merubah menjadi Yehova, ya, Yehova atau Yahweh atau Yehuwa. Sekarang yang ketiga. Yang pertama apa? Ya, banyak atau macam-macam penerjemahan, ya. Ya, macam-macam penerjemahan. Yang kedua, nama Tuhan. Ya,
Yang ketiga adalah hukum ketiga, ini melarang untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Ya. Ya. Melarang menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Hukum ketiga ini bukan melarang kita menggunakan nama Tuhan sama sekali. Ya, orang Yahudi itu terlalu ekstrim. Jadi jangan menanggapinya secara ekstrim seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Kalau ada gunanya, apalagi kalau itu merupakan penyebutan yang memuliakan Allah, maka tentu kita boleh menyebut atau menggunakan nama Tuhan. Itu bukan penyebutan nama Tuhan dengan sembarang. Kalau kita menyanyi sungguh-sungguh puji Tuhan, itu tidak salah, ya. Itu tidak salah kalau kita memuji Tuhan. Itu tidak salah kalau saya lagi memberitakan firman Tuhan lalu saya sebut Tuhan. Itu tidak salah. Yang salah adalah sebutnya secara sembarangan. Tetapi bagi orang Yahudi, mau sebut dalam arti yang pertama dan arti yang kedua pun mereka tidak mau. Mereka ekstrim. Mereka tidak mau menyebut nama Tuhan sama sekali. Sekalipun itu penyebutannya tidak sembarang. Ini terlalu ekstrim. Sehingga orang-orang Yahudi tidak menyebut lagi nama Tuhan dan menggantinya dengan Adonai. YHWH mereka tidak mau baca lagi. Mereka ganti dengan Adonai. Tetapi kita boleh menggunakan nama Tuhan asal tidak sembarangan. Ya. Yang berikut, sebetulnya kata Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 menunjuk kepada YHWH atau Yahweh atau Yehova. Tetapi saya berpendapat bahwa ini juga bisa diberlakukan terhadap kata-kata Tuhan, Allah, Yesus Kristus, God, Lord, dan sebagainya. Ya, jadi firman Tuhan atau hukum ketiga ini melarang menggunakan nama Yesus dengan sembarang. Ya, demikian pula dengan Kristus. Ya, lalu ada juga, ya, lalu ada Lord juga. Ini semua dilarang oleh hukum yang ketiga untuk diucapkan. Jadi baik Tuhan, ya, ini semua tidak boleh diucapkan dengan sembarang. Saya mungkin perlu menambahkan, Deo pun itu sebenarnya tidak boleh diucapkan dengan sembarang. Ya, karena Kurios tidak boleh. Ya, Yesus, God, Lord, itu tidak boleh diucapkan dengan sembarang. Karena itu, kalau tidak ada kepentingan atau dengan tidak sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, janganlah menyebut nama-nama ini dengan sembarang. Ya, jangan menyebut dengan sembarang. Karena itu yang kaget-kaget dong, kasih hilang semua sudah. Ya Tuhan, omong-omong ada Tuhan Yesus. Pakai tanya Tuhan Yesus sudah tampar orang. Ya, yang omong-omong atau kaget suka sebut nama Tuhan, orang bilang ini orang rohani sekali ya. Tahu-tahu itu salah, ya. Karena mau disebut bilang orang itu paling rohani, ikan jatuh saat sebut Yesus. Ya. Ya, sebut Yesus. Dalam percakapan yang apa lalu sebut darah Yesus. Itu sebenarnya salah itu kalau tidak ada kepentingan. Kaget-kaget sana, aduh darah Yesus. Diam-diam baru kita sebut nama Tuhan dengan tidak ada kepentingan atau menyebutnya dengan sembarang. Tentu itu melanggar hukum yang ketiga. Coba saudara pikirkan, berapa kali saudara menyebut nama Tuhan dengan sembarang seumur hidup? Tulis GBU, tapi tidak ada dengan sungguh-sungguh dari dalam hati mau GBU. God bless you, Tuhan memberkati. Tidak ada dengan sungguh-sungguh, itu salah.
Ya, karena itu yang tulis-tulis nih HBD TYM. Ya kalau lu pemalas ketik, nah tinggal TYM GBU itu paling singkat sudah. Belum ada yang belum. Ya. Belum ada yang singkat. Belum ada yang singkat. Yes, memberkati. Ya. Karena itu dalam setiap penggunaan nama Tuhan dengan sembarang, baik itu melalui SMS, baik itu melalui kita kaget, baik itu karena supaya orang tahu kita orang rohani, tapi jelas kalau penyebutannya tidak ada kepentingan, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum yang ketiga ini. Mau sebut Yesus, mau sebut Allah, mau sebut Tuhan, mau sebut Kristus, mau sebut God, Lord, itu tetap. Kan kalau anak sekolah ini kan agak Inggris sedikit toh. Oh my God. Ya, agak Inggris sedikit mah. Biar dia jatuh bangun ke beta dia hantam, tapi sudah jatuh bangun tambah dosa lagi. Ya. Sekarang yang berikut, perlu diingat bahwa sikap atau cara kita menggunakan nama Tuhan menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan sendiri, ya. Dalam The Bible Exposition Commentary mengatakan seperti ini. Namamu mewakili karakter dan reputasimu. Apa adanya kamu dan apa yang kamu lakukan. Yohanes pasal 7 ayat 6 dan 26. Pada waktu kamu mengatakan bahwa seseorang mempunyai nama buruk, kamu bukannya sedang mengkritik apa yang tertulis dalam akte kelahirannya. Kamu sedang memperingati saya bahwa orang itu tidak bisa dipercayai. Jika Allah adalah makhluk besar dalam alam semesta, maka namanya adalah nama yang besar, teragung, dan harus dihormati. Ya, kalau dia, kita kan sebut, kalau memang dia adalah orang yang besar, kita tidak mungkin menyebut namanya dengan sembarang. Yang bisa orang main-main gila, aduh Jokowi ye. Kalau ada Jokowi di situ hancur. Itu penggunaan nama yang dengan tidak terhormat. Apalagi Allah, kita menggunakannya dengan sembarangan. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 17 ayat 6 dan 26. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jelas bahwa tidak mungkin kata nama dalam ayat di atas ini itu berarti bahwa betul-betul hanya nama. Tetapi ini menunjukkan pada pribadi atau diri. Tidak mungkin Yesus menyebut nama Yahweh itu pada semua orang. Karena seandainya demikian, kita sekarang pasti tahu mengucapkan nama itu. Jadi, nama di dalam ayat itu, jelas itu bukan hanyalah nama saja. Tetapi itu menunjuk kepada pribadi. Ya, diartikan betul-betul sebagai nama pribadi atau diri. Jadi tidak mungkin. Jadi yang dimaksudkan adalah diri. Jadi dengan kita menyebut nama Tuhan, itu sama dengan kita menyebut Tuhan. Ya. Kalau ia memang telah memberitahukan nama Yahweh itu kepada mereka, lalu untuk apa ditambahkan kata aku akan memberikannya? Apakah begitu sukar mengerti atau mengingat nama Yahweh sehingga perlu diberitahukan berulang-ulang? Jelas bahwa dalam ayat ini kata nama menunjuk atau kepada diri Allah atau pada sifat-sifatnya
atau pada kedua-duanya, baik sifat maupun diri. Jadi nama di situ bisa menunjuk kepada sifat-sifat Allah, bisa menunjuk kepada diri Allah. Jadi bisa dua-duanya, ya, nama maupun pribadi. Sekarang kita masuk dalam contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum ini. Karena itu siap-siap, ya. Ini contohnya pelanggarannya banyak sekali. Yang pertama adalah mencaci maki atau menghujat atau mengutuk nama Tuhan. Dalam Imamat pasal 24 ayat 10 sampai 16 dan 23 yang telah kita baca kemarin, ya. Yang telah kita baca kemarin. Teksnya tidak diberikan sekarang, tetapi kita akan baca di bagian bawah. Jadi orang yang menghujat nama Tuhan melanggar hukum yang ketiga. Yang kedua, Calvin menganggap bahwa hukum ketiga ini juga dilanggar pada waktu seorang bersumpah demi nama dewa atau Allah lain, atau berdoa kepada dewa atau Allah lain. Ya, jadi Calvin menganggap pelanggaran terhadap hukum ini termasuk dengan orang yang berdoa, ya, yang berdoa kepada dewa. Ini termasuk Jawi, Maja, termasuk Apulodo, ya, menggunakan mereka jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ketiga. Jadi yang kita pakai mantra-mantra dong itu, ya. Saya untung tidak tahu mantra, kalau soalnya saya bikin ringkasan di sini, tapi jangan ada yang pakai. Ya. Jadi Calvin menganggap bahwa berdoa dengan menggunakan nama Allah lain pun itu berdosa atau melanggar hukum ini. Berdoa dengan menggunakan nama Allah lain itu bagaimana? Bisakah dengan ya Allah? Bisa begitu? Kurang tahu lagi, ya. Tapi jelas bahwa ada banyak orang-orang kafir menggunakan orang-orang Kristen berdoa kepada dewa-dewa atau kepada Allah lain. Allah lain ada banyak, ya. Orang Kristen berdoa kepada Baal itu salah. Orang Kristen potong ayam merah untuk kesembuhan itu juga salah. Itu sama dengan menghormati Allah lain, dan juga pasti sebut namanya, ya toh, pasti sebut nama dari dewa yang dipotong ayam untuk diberikan kepadanya demi kesembuhan. Ya, memang kita tidak tahu nama dewanya apa. Mereka rahasia-rahasia begitu. Saya rasa mereka ini seperti nama Yahweh orang Yahudi juga, ya. Tidak sebut dengan sembarang. Ketemu nama yang keramat dong, mereka ganti dengan yang lain. Lalu mereka pasti begitu bakar ayam, potong babi, nyakakowahole, yang ikut dong, ingat, itu berdosa. Ya, itu berdosa itu. Siapa orang Kristen yang ada ikut budaya adat istiadat yang tidak benar, itu berdosa benar. Ikut serta memeriakan, itu salah itu. Apalagi membuatnya berhasil bantu angkat, itu lebih parah lagi. Kalau Natal itu tradisi kafir. Ya kan, tradisi kafir, kafirnya dibuang, lalu diganti dengan Yesus. Orang Kristen sekarang, Yesusnya dibuang, kafirnya dipakai. Ya, kafirnya dipakai sekarang. Jadi orang yang sudah percaya atau orang Kristen, ya, tapi masih pergi nyakakowahole, pergi di ngawihi dan lain sebagainya.
Jadi orang yang sudah Kristen betul-betul tapi masih potong ayam merah dan lain sebagainya, itu sama dengan sudah percaya Yesus tapi pakai yang kafir. Sudah hidup, sudah orang Kristen tapi hidup secara kafir. Ya. Tentu maksud dari ayat ini, dari Calvin mengutip Kolose pasal 23 ayat 13 untuk referensi bagaimana ia menganggap bahwa bersumpah demi nama dewa atau berdoa kepada Allah lain termasuk pelanggaran terhadap hukum ini. Kalau Keluaran pasal 23, bukan Kolose ya. Keluaran pasal 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepada kamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kudengar dari mulutmu. Ya, jangan dengar Tuhan. Tuhan tidak mau dengar kamu menyebut nama Allah lain. Tentu maksud dari ayat ini bukan kalau kita sekedar menyebut nama Tuhan atau dewa Allah lain. Ya, kalau kita menyebut nama dewanya mereka tidak soal, ya, tidak salah sebenarnya. Tetapi kalau kita berdoa kepadanya atau bersumpah demi namanya. Dengar dari pulau. Itu bisa itu. Ya. Dengar dari pulau. Itu bersumpah. Bersumpah tapi menggunakan nama Waktua. Waktua ini Tuhan tidak suka kamu sebut saja namanya. Karena itu adalah nama dewa, ya, Allah. Dan ini merupakan salah. Atau melakukan apapun sambil menyebut namanya yang menunjukkan kepercayaan atau penghormatan atau penyembahan kepadanya. Sebut namanya dengan ada rasa hormat saja. Itu sudah salah. Dengan ada rasa percaya kepadanya. Itu sudah salah. Bandingkan dengan Sefanya 1 ayat 4 sampai 6. Aku akan mengancurkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Allah, kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Jadi mereka bersumpah pakai nama Tuhan atau nama Allah, tapi di samping itu mereka bersumpah pula dengan nama Lord, misalnya begitu. Ya, jadi mereka pakai Tuhan, pakai Plodo. Ini sama dengan mirip dengan menggabungkan dua kepercayaan atau sinkritisme, ya. Percaya Tuhan tapi masih percaya yang lain. Karena itu ini merupakan pelanggaran terhadap hukum ketiga. Ini lalu diberi catatan di sini. Ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum ketiga saja, tetapi jelas juga terhadap hukum pertama dan hukum kedua. Jadi ini jelas dalam Sefanya itu melanggar baik hukum pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang yang ketiga, bersumpah menggunakan nama Tuhan pada saat sumpah itu bersifat pertama, dusta. Ya, bersumpah dusta. Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi bersumpah menggunakan nama Tuhan, tapi bersumpahnya sembarangan. Nah, bisakah teman-teman memberikan contoh bersumpah dengan sembarang itu seperti apa menggunakan nama Tuhan? Ya? Swear. Betul, ambil. Nah, itu masih apa? Tapi belum ada nama Tuhan kan? Demi Tuhan betul ambil. Padahal di situ tidak ada keharusan untuk bersumpah, cukup bilang ya saya tidak ambil lah, selesai di situ.
Tapi lu bilang sumpah, beta sudah ambil demi Tuhan, beta sudah ambil. Jelas itu adalah sumpah yang sembarangan atau bersumpah dusta. Sumpah dusta itu contoh lain itu seperti apa? Sumpah dusta. Bersumpah berdusta. Ya contoh lain, contohnya bisa saja dia yang melakukan tetapi dia berani bersumpah bahwa dia tidak melakukan itu. Ya, itu bisa, itu sumpah dusta. Yang kemudian bersumpah dengan sembarangan, ya, bersumpah menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Tidak ada orang tuntut sumpah terus. Omong-omong, kepala desa omong, demi Tuhan, Tuhan lihat saya hari ini. Jelas itu, salah itu. Sembarangan menggunakan nama Tuhan. Padahal kepentingan politik kau menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Itu salah. Ya. Kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 merupakan eksposisi dari hukum ketiga. Matius 5:33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghintarkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jameson, Fassen and Brown mengatakan, pada zaman belakangan dari sejarah Yahudi, rabi-rabi membengkokkan arti dari hukum ini dengan membatasi penerapannya pada penggunaan dari nama Yahweh atau Yehova. Dan karena itu, mereka bukan hanya menoleransi tetapi menyetujui praktek atau bersumpah dalam dalam pembicaraan biasa sebagai tidak berbahaya asal referensi dengan Allah tidak dinyatakan secara langsung. Tuhan kita menyikapkan kepalsuan dari komentar rabi ini dengan menunjukkan bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Ya, tetapi mungkin dipertanyakan, bahkan orang Kristen tidak boleh bersumpah sama sekali. Apakah orang Kristen tidak boleh bersumpah sama sekali? Jawabannya, sebetulnya orang Kristen bukan dilarang bersumpah secara mutlak. Ya, orang Kristen boleh bersumpah. Memang sepintas lalu kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 34a yang berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Kelihatannya ini melarang sumpah secara mutlak. Tetapi saya berpendapat seperti pandangan Calvin dan banyak penafsir lain yang mengatakan bahwa sebetulnya ayat ini tidak bisa diartikan bahwa Yesus melarang sumpah secara mutlak. Ya, jadi tidak mutlak. Kita boleh bersumpah kalau sumpah itu benar. Calvin berpendapat bahwa kata-kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 34a ini tidak boleh dipisahkan dari kata-kata selanjutnya yang menunjukkan sumpah yang bagaimana yang dimaksud, yaitu sumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu, yang oleh orang-orang Yahudi dianggap remeh atau tidak berarti. Jadi yang dilarang adalah sumpah secara sembarangan, bukan dilarang bersumpah sama sekali. Karena itu kalau memang dibutuhkan kita harus bersumpah, boleh. Tapi jangan bersumpah sembarangan. Bersumpah sembarangan tuh ya seperti saya bilang tadi, tidak diharuskan untuk bersumpah di situ. Saudara bersumpah. Bersumpah tapi berdosa lagi. Sumpah sudah kita mah tapi masih Tuhan lihat. Demi Tuhan. Itu jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ketiga. Alasan-alasan yang menunjukkan bahwa sumpah tidak mungkin dilarang secara mutlak. Pertama, Perjanjian Lama bahkan mengharuskan sumpah
dalam hal-hal tertentu. Ya, makanya saya bilang kalau sudah mentok, sudah tidak ada pilihan lagi, kita bersumpah, silakan, bisa kita bersumpah. Ya, bisa kita bersumpah. Mari kita memperhatikan Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Perhatikan kata ya, haruslah engkau bersumpah. Diharuskan. Keluaran pasal 22 ayat 7 dan 8. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Tuhan, menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Ya, jadi ada keharusan untuk bersumpah dalam hal-hal tertentu. Ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa sumpah diharuskan dalam hal-hal tertentu adalah Keluaran pasal 22 ayat 10 sampai 11, Bilangan pasal 5 ayat 11 dan 28, 1 Raja-Raja 8 ayat 31 sampai 32. Dan Yesus tidak mungkin bertentangan dengan perjanjian lama, ya. Ajaran Yesus tidak mungkin bertentangan dengan perjanjian lama, karena Yesus bilang jangan bersumpah. Itu bukan dalam arti dilarang bersumpah secara mutlak. Ya, itu tidak mutlak. Karena perjanjian lama sendiri mengharuskan adanya sumpah. Mari kita perhatikan lagi Matius pasal 5 ayat 17 dan 19. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, dan seterusnya. Perhatikan di situ, Yesus tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Ya, dengan perjanjian lama Yesus tidak bertentangan. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan aku bersumpah setia dalam segala hal. Ya, perhatikan di sini ada bersumpah. Ayat ini menunjukkan bahwa sumpah seseorang demi nama Tuhan menunjukkan pengakuannya terhadap Allah yang benar. Jadi bersumpah dalam hal-hal seperti itu diperbolehkan, tetapi secara sembarangan itu tidak boleh. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Kita akan melanjutkannya minggu depan lagi. Kalau masih ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Jadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum ini kita sudah melihat ada banyak pelanggaran yang telah kita lakukan terhadap hukum ini. Karena itu renungkanlah berapa banyak saudara telah melakukan pelanggaran. Ya, saya perlu ingatkan ada hukum pertama, ya. Hukum pertama, kita sudah melihat ada banyak dosa kita, ya. Ada banyak dosa kita. Belum hukum kedua. Sekarang hukum ketiga. Perhatikanlah betapa banyaknya dosa kita ketika kita berkaca dari 10 hukum. Baru ketiga hukum ini kita sudah melihat ada banyak dosa yang telah kita perbuat. Namun perlu saudara ingat bahwa untuk masuk neraka cukup satu dosa. Nah, dalam hukum ketiga tadi, seumur hidup pernah menggunakan nama Tuhan dengan sembarang berapa kali? Banyak. Yang untuk masuk neraka itu berapa dosa? Satu dosa. Renungkan sendiri. Satu dosa sudah cukup masuk Neraka. Ya, satu dosa cukup bawa orang masuk ke dalam neraka. Nah, pertanyaannya,
Siapa yang tidak pernah berbuat dosa kalau dalam hal seperti ini? Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Karena itu semua orang, ya, semua, tidak ada yang terkecuali. Ya, memang ada Yesus, bukan, ya, ada terkecualinya cuma Yesus. Tapi semua orang itu adalah orang berdosa yang harus masuk neraka. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Upah satu dosa sekalipun yang paling remeh sudah masuk ke dalam neraka. Ingat 10 perintah itu diperintahkan oleh Allah supaya kita jangan lakukan. Dan kalau kita lihat, kita telah banyak melanggar perintah Tuhan. Karena itu kita orang-orang yang harus masuk neraka. Karena itu renungkan firman Tuhan ini dan selidiki dalam hati saudara. Kalau saudara adalah orang berdosa, saudara akan masuk neraka. Tetapi dengan saudara percaya kepada Yesus, saudara diselamatkan. Dan seluruh dosa saudara akan disucikan oleh darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka berita Injil adalah sebuah dusta. Sia-sialah darah para mati. Sia-sialah Bremon beritakan Injil. Sia-sialah saya beritakan Injil. Sia-sialah Fredrik memberitakan Injil. Sia-sialah Fredrik begini balik di rumah. Tapi Yesus bangkit yang benar. Karena itu setiap orang yang percaya, Tuhan akan mengampuni dia dan mengaruniakan hidup yang kekal kepadanya. Kalau saudara adalah orang berdosa, saudara harus percaya kepada Yesus. Kalau tidak, dosa saudara yang kecil sudah cukup membuat saudara masuk neraka. Tuhan berkati kita.